Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai berita terupdate, pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai Technical Analyst, serta hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Andre, di mana beliau merupakan Head of Research dari RHB Sekuritas, dan hari ini beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan juga sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada sesi kolom chat. Sekarang kami akan membahas mengenai kondisi global dan kami juga akan mengulas pilihan-pilihan saham yang bisa dipertimbangkan nantinya oleh Smart People semua. Dan kami akan mengulas terlebih dahulu untuk perkembangan indeks Dow Jones, Smart People. Untuk indeks Dow Jones, kalau kita lihat di malam tadi ya, Smart People, indeks Dow Jones ditutup minus 2,08% dan ini membentuk pola double bottom kalau kita lihat di sini, Smart People. Pola double bottom ini cukup hati-hati ya kalau di sini kita lihat pola double bottomnya cukup tinggi dari DJI sendiri dan penurunannya pas kali ini menembus titik support yang pernah kita buat di harga 42.144. Dan kalau kita lihat titik support berikutnya yaitu ada di 41.670. Ini hati-hati sekali untuk DJI-nya dan memang adanya masih efek dari perang dagang ini yang membuat investor mengurangi kapasiti dari dana investasinya dari DJI sendiri. Lalu kedua kita akan melihat perkembangan indeks DAX di mana indeks DAX juga kita lihat pada hari kemarin ditutup minus juga, Smart People, minus 1,69%. Dan kalau kita lihat untuk indeks DAX sendiri memang masih dalam kondisi uptrendnya. Dan secara stokastik juga di area netral meskipun adanya dead cross dengan garis birunya menembus di bawah garis oranye yang sebelumnya kita pernah membahas golden cross, yaitu ketika garis birunya menembus di atas garis oranye seperti itu. Lalu kita juga lihat untuk perkembangan market kita kemarin. Ditutupnya juga kurang menarik meskipun kecil ya, minus 0,57%. Kalau kita melihat indeks DJI dan juga S&P Nasdaq juga minus pada hari ini, plus DAX-nya juga minus. So, harap berhati-hati untuk indeks kita pada hari ini dengan titik supportnya di 6.528. Dan untuk nilai resistance-nya dari composite atau ISG kita itu berada di harga 6.908, memang cukup tinggi. Yang paling dekatnya untuk resistance terdekatnya berada di 6.682. Jadi resistance itu sebagai seperti awan, kalau dia menembus di atas awan, this is good. Dan juga support yang garis hijau ini itu bertindak sebagai ya support atau menahan harga untuk jatuh lebih dalam. Mudah-mudahan ya ISG kita bisa rebound ya secepatnya untuk balik lagi ke harga 7.000-nya seperti di tahun lalu seperti itu. Lalu kita lanjut setelah kita membicarakan indeks luar dan dalam negeri, kita update mengenai IHSG kemarin, di mana adanya net buy dan juga net sell nih, Smart People, untuk asingnya. Jadi kalau kita lihat net buy asing kemarin, asing membeli saham Roni yang pertama dengan 56,8 miliar net inflow buy-nya. Lalu ADI dengan 51,7 miliar dan juga NSSS dengan 34 miliar. Sedangkan untuk net sell Smart People, kalau kita lihat di sini masih perbankan, lagi-lagi perbankan ya Smart People, dengan BMRI dengan 397,6 miliar, lalu ANTM atau saham Antam dengan 84,3 miliar, dan Adaro di 69,6 miliar. Ini net sale-nya memang masih saham-saham besar, so kita akan melihat beberapa juga nanti saham-saham besar ya. Lalu berdasarkan dari data RHB TradeSmart ID, kemarin ada 226 saham menguat dan 368 saham melemah, serta 210 saham stagnan. Karena kita tahu ya ISG-nya turun, memang didominasi oleh saham-saham yang melemah di hari kemarin. Dan sektor-sektor yang menguatnya masih lagi-lagi sektor teknologi dengan kenaikan 5,32%, non-siklikal 0,51%, dan juga siklikalnya 0,4%. Lalu untuk info komoditis, Smart People, yang saya update pada pagi hari ini jam 5 pagi tadi setelah sahur, di mana harga CPO-nya naik 1,61% ke 4.744 ringgit Malaysia, dan juga harga batu baranya naik 1,69% ke 105 US dollar,
Sedangkan untuk harga emasnya, smart people, based on XAU USD dengan minus 0,04% di 2.892 US dollar per troy ounce-nya. Dan untuk crude oil WTI minus 0,14% ke 65,82 US dollar. Masuk ke sesi tim research, di mana kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa smart people perhatikan. Silahkan Pak Andre. Ya, oke, terima kasih. Kita hari ini dari tim riset kita akan bahas saham-saham perbankan. Kebetulan kemarin juga kita ada publish ya report tentang sektor perbankan. Itu membahas tentang risetnya di bulan Januari. Em, ini report kita. Intinya ya buat perbankan kita masih overweight. Tapi overweight ini lebih banyak ke jangka panjang sekarang Pak Fatah. Karena buat jangka pendek kita lihat sedang banyak ada goncangan-goncangan ya, terutama dari kebijakan pemerintah yang masih belum jelas dan kelihatannya itu mengakibat bisa ada tekanan untuk earning di perbankan. Yang terakhir kebijakan pemerintah yang baru dikeluarkan adalah Pak Prabowo menghimbau. Jadi ini masih himbauan, tapi namanya himbauan pasti akan ada kelanjutannya, bahwa saham-saham perbankan himbara, ya himbauannya ada perbankan himbara itu diminta untuk membantu program Koperasi Merah Putih, di mana di Koperasi Merah Putih itu rencananya akan dilakukan pendanaan satu koperasi itu sekitar 3 sampai 5 miliar pendanaannya, dan jumlah koperasinya cukup banyak sekitar 70.000 koperasi. Jadi kalau kita lihat, kita hitung mungkin kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pendanaan Koperasi Merah Putih ini berkisar antara 210 triliun sampai 350 triliun. Dan pendanaan ini akan dilakukan selama 3 sampai 5 tahun ke depan ya pendanaannya. Jadi ini yang menjadi sentimen negatif di perbankan, karena em, belum tentu ada resiko, tapi memang biasanya kalau program-program kayak gini bisa ada timbul resiko kalau tidak diberikan secara hati-hati pemberian kreditnya, berupa adanya kemungkinan kredit macet di masa yang akan datang. Ya, ini yang kita lihat bisa jadi gejolak-gejolak buat saham perbankan di jangka pendek, tapi buat jangka panjang kita lihat saham-saham perbankan ini cukup menarik, terutama kalau kita lihat valuasinya. Valuasinya trading sangat murah saat ini. Rata-rata di bawah rata-rata PI, bahkan ada yang udah minus 2 standar deviasi. Dan selain trading yang menarik juga, kalau kita lihat dividennya juga cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini ya, dividen yield dari saham-saham perbankan ini berkisar antara 5 sampai em, 11%. Rata-rata kalau buat saham-saham Himbara yang Big Four itu berkisar antara 8 sampai 10%. Jadi dividen cukup menarik, valuasi juga cukup menarik. Ini menyebabkan buat jangka panjang kita lihat saham-saham perbankan ini masih cukup menarik untuk dilihat, walaupun buat jangka pendek kita harus hati-hati karena kita lihat jangka pendek ini kemungkinan akan banyak volatilitas naik turun di saham perbankan, dan ini kelihatannya masih belum selesai naik turunnya. Jadi em, bagus buat trading sebenarnya, buat trader ini yang jago memanfaatkan volatilitas seharusnya bisa dapat untung besar. Em, karena buat jangka panjang juga kita lihat seharusnya masih cukup bagus prospeknya. Dan kalau kita lihat performa saham-saham perbankan di Indonesia memang underperform dibandingkan negara tetangganya. Di mana kalau di chart ini bisa kita lihat ya, tahun lalu itu saham-saham perbankan Singapura, Malaysia, dan Thailand itu naik cukup tinggi. Sedangkan kita minus 3%. Tahun ini juga year to date saham-saham perbankan di Singapura, Malaysia, dan Thailand itu masih positif. Kita udah turun 9,2%. Ini disebabkan yang tadi itu kita lihat ada tiga hal. Pertama adalah kebijakan pemerintah yang terus berubah dan sering sekali itu membawa sentimen negatif ke saham perbankan. Kedua juga memang kita lihat komunikasi pemerintah saat ini juga kurang efektif ya. Dan ketiga adalah memang ada uh, lower guidance di perbankan, terutama dari sisi net interest margin karena likuiditas yang masih ketat.
dan juga dari sisi asset quality. Jadi ada peningkatan cost of credit di tahun ini kelihatannya. Eh, buat riset di bulan Januari, secara industri, secara PPOP masih tumbuh 5%, di mana di sini kita lihat secara operating profit sebelum dikurangi provisi, Bank Jabar mencatat kenaikan yang cukup besar, tapi ini perlu dilihat bahwa Bank Jabar ini naik cukup besar karena adanya turnaround, karena tahun lalu itu low base sekali, mereka mencatat adanya negative growth di sisi PPOP, yang sebenarnya yang solid itu adanya di bank secara PPOP ya, ada di Bank Bank Syariah Indonesia dan Bank BCA, kemudian diikuti oleh Bank BRI. Dua bank ini, Bank Syariah Indonesia dan BCA ini yang kita lihat uh, kinerjanya konsisten outperform di industri. Begitu juga kalau kita lihat secara earning growth. Secara earning growth kita lihat di sini Bank Syariah ini bisa mencatat pertumbuhan earning yang paling tinggi. Walaupun tahun lalu sudah tumbuh cukup tinggi ya, tumbuh 23%, tapi tahun ini masih tumbuh 15%. BCA juga walaupun ada perlambatan, masih relatif cukup bagus pertumbuhan earningnya. Yang menarik di sini adalah di Bank BNI. Bank BNI ini ada turnaround, di mana di Januari tahun lalu itu Bank BNI mencatat adanya kerugian, bukan kerugian, ada yang mencatat adanya negatif growth di Januari tahun 2024. Tahun ini turnaround dari negatif growth menjadi positif growth sebesar 9,7% year on year kenaikannya. Jadi BNI ini cukup unik kita lihat di antara bank-bank yang lain yang ada turnaround cukup kuat dari sisi earning itu ada di BNI. Pertumbuhan non masih cukup kuat, di mana secara industri naik 12%, dipimpin oleh pertumbuhan non itu dari Bank Mandiri, kemudian diikuti oleh Bank Rakyat, Bank Syariah Indonesia, dan kemudian oleh Bank BCA. Dari sisi net interest margin memang secara year on year masih ada penurunan, tapi cara month on month kita lihat sudah mulai stabil. Di industri net interest margin sekitar 5%-an. Kemudian dari COC, cost of credit kita lihat di industri ada kenaikan cukup signifikan, terutama ini disebabkan oleh kenaikan COC di Bank BRI yang karena adanya pencatatan upfront credit cost yang cukup tinggi, jadi cost of credit di Bank BRI naik cukup tinggi. Kemudian ada juga yang cukup tinggi adanya di Bank BTN. Yang perlu dicatat di Bank BRI ini memang kenaikan cost of kreditnya cukup spesial. eh, Bank BRI kasih indikasi bahwa di bulan-bulan berikutnya seharusnya cost of credit itu akan turun secara perlahan. Sehingga mungkin kalau kita lihat secara earning nanti ke depannya secara month on month akan ada peningkatan earning yang cukup bagus secara month on month. Dari sisi likuiditas memang masih ketat. Di sini kita lihat total likuiditas itu masih berkisar sekitar 90%-an. Ini menyebabkan memang ada tekanan cost of fund di perbankan. Ya, secara overall seperti saya sebutkan di awal, eh, secara valuasi sangat menarik saham-saham perbankan, tapi memang jangka pendek mungkin akan volatile pergerakannya. Buat jangka pendek ini bagus buat trading, buat jangka panjang ya ya kalau kita pegang saham perbankan ya kita bersiap-siap harus tahan juga dengan adanya fluktuasi naik turun. Walaupun kita lihat nanti jangka panjangnya seharusnya pergerakannya masih akan cukup bagus kalau kita mau pegang buat 6 bulanan. Packing order kita buat diperbankan. Pertama adalah Bank BRI, diikuti oleh Bank BNI, kemudian Bank Syariah Indonesia dan Bank BCA. Dan buat perbankan kita lebih sarankan sekarang lebih ke barbell strategi. Jadinya maksudnya barbell strategi itu kita memanfaatkan kondisi pasar yang ada. Ketika pasar sedang rally, kita cari saham-saham yang lebih punya alfa seperti Bank BRI dan Bank BNI. Tapi ketika market sedang turun, kayak mungkin hari ini bisa jadi market turun ya, kemungkinan Bank Syariah Indonesia dan Bank BCA yang lebih defensif yang mungkin akan lebih outperform di sektor perbankan. Itu dulu pembahasannya. Saya balikin ke Pak Fatah. Baik, terima kasih banyak Pak Andre atas pemaparannya tadi dari sektor perbankan di mana ada beberapa packing tadi ya, ada Bank BRI, BNI, BRIS dan juga BBCA. Baik, kalau kita lihat karena kita marketnya lagi sedang tidak baik-baik saja, at least kemarin ada tekanan jual. So, kita melihatnya tadi untuk packing order ada BRIS. Untuk saham BRIS atau BRIS sendiri, kalau kita lihat dengan kemarin ISG turun,
Kalau kita lihat memang BRI sendiri masih menyentuh area Fibonacci-nya nih smart people di harga 2560. Di 2560 ini cukup kuat nih untuk saham BRI sendiri. Meskipun secara tren kalau kita lihat major trennya atau tren besarnya nih smart people ini masih dalam kondisi sideways meskipun secara minor trennya kemarin sudah naik cukup tinggi langsung ini masuk ke dalam kondisi downtrend dan di sini sedang ada konsolidasi untuk BRIS itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi stokastiknya memang ini masih mendekati area oversold dan ini belum ada tanda-tanda ya untuk golden cross. Oh, sudah ada kemarin di tanggal 7 Maret itu sudah terjadi golden cross. 7 Maret berarti oke di titik sini. So untuk smart people yang tertarik untuk membeli saham BRIS untuk area buy-nya itu saya berikan di bawah ya di support bawahnya di harga 2510 smart people itu untuk area entry buy-nya dengan titik stop loss-nya. Kalau kita dari 2510 ini cukup turun di 2,85% itu di harga 2430-nya. Jadi kecil saja smart people ini untuk trading. Dengan target pertamanya untuk saham BRI sendiri smart people untuk target pertamanya di harga 2640, target keduanya di 2680 dan target ketiganya di harga 2760 untuk saham BRIS. Dan kemarin itu ada tiga saham yang diberikan di Morning Stock Picks kemarin. Yang pertama adalah ADMR dengan titik stop loss-nya di 820. So ini kondisinya masih hold ya, smart people. Ini masih belum kena titik stop loss-nya. Jadi untuk ADMR kemarin yang diberikan oleh Mas Ilham, this is still good ya. Ini memang masih berusaha untuk menembus Fibonacci 895-nya di 0,382 seperti itu smart people. Lalu yang kedua itu ada Inco. Memang kemarin kalau kita tahu ada kebijakan ya mengenai beberapa mineral dan Inco salah satu yang masuk dalam kebijakan tersebut. Dan kemarin ditutup minus 9,68%, maka ini sudah terkena titik stop loss-nya di harga 2870 smart people. So, bagi smart people yang masih hold, ini harap berhati-hati ya smart people untuk saham Inco-nya. Masih ini di area trend line-nya paling dekat di 2770. Saya harap sih sudah bisa stop loss ya smart people untuk meminimalisir kerugiannya. Lalu yang ketiga ada Inco, ADMR, dan yang terakhir itu ada, sebentar, Auto. Untuk saham Auto sendiri dengan titik support tadi 1980 ini masih jauh ya smart people dan kemarin memang masih berusaha untuk menembus moving average 50-nya di titik atau di garis warna merah ini smart people. So untuk Auto sendiri masih hold dengan kalau kita lihat ke titik support selanjutnya di harga masih minus 3%. Tapi harap berhati-hati ya smart people ya. Kita menunggu untuk hari ini karena adanya tekanan dari luar juga harap berhati-hati untuk saham Auto. Baik, smart people, kita akan masuk ke tiga saham pilihan untuk hari ini. Di mana tiga saham pilihannya, yang pertama ada MEDC. Why? Karena memang harga oilnya naik. Plus, sorry, untuk harga oilnya memang turun, tetapi di sini secara teknikalnya, kalau kita melihat dari stokastiknya, ini sudah ada yang namanya Golden Cross. Plus kemarin MEDC pun menembus titik Fibonacci-nya di sini untuk testingnya. Meskipun untuk hari ini saya memberikan buy on weakness karena kita melihat market luar dan juga Indonesia kemarin belum begitu baik. So untuk area entry-nya saya turunkan di 990 sampai dengan 1005 dengan TP1-nya di 1055, TP2-nya di 1085 dan TP3-nya di 1105 untuk MEDC yang pertama dengan titik stop loss-nya di bawah 925 apabila breakdown atau menyentuh 925 harap untuk bisa dijual saja smart people. Itu yang pertama, lalu yang kedua setelah MDC ada Indi di mana secara tren sendiri memang masih bearish menuju sideways. Di mana kemarin kalau kita lihat di sini juga secara Indi sendiri ada pembalikan arah ya. Dan secara harga call batu baranya juga naik. Tadi kita sudah bahas ya smart people. Ini salah satu yang menjadi katalis positif bagi Indi itu sendiri. Meskipun secara teknikalnya pun juga bagus ya smart people. Adanya golden cross di area oversold plus rebound di titik supportnya seperti itu. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Indi untuk area buy-nya bisa dari 1355 sampai dengan 1375 dengan TP1-nya di 1460, TP2-nya di 1485 dan TP3-nya di 1515 untuk saham Indi dengan titik stop loss ya apabila breakdown di bawah 1300.
Dan pilihan saham ketiga pada hari ini yaitu adalah DSNG. Ini sama saya turunkan juga untuk area entry-nya di 810. Karena secara tren sendiri memang ini masih downtrend, masih turun. Dan kalau kita lihat harga CPO-nya, ini adalah salah satu saham CPO dengan harga CPO-nya yang naik cukup baik dalam beberapa hari terakhir. So, ini menjadi salah satu pertimbangan yang kami masukkan ke dalam saham ini. Untuk area entry buy-nya untuk saham DSNG yaitu dari 810 sampai dengan 830 dengan titik TP1-nya di 880, TP2-nya di 905 dan TP3-nya di 915. 880 itu pas sekali di sini ya, Smart People. 905 ini di Fibonacci berikutnya dan 915 itu sebenarnya half candlestick dari sini, Smart People. Itu di 915 dengan stop loss-nya di bawah 780. Itu adalah support yang terbentuk di tahun lalu atau minus 6%. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A. Untuk Smart People semua yang memiliki pertanyaan mengenai saham dan ingin dibahas secara teknikal bisa ditulis pada kolom chatnya. Baik, kalau kita lihat yang pertama itu ada dari Pak Usman. Baik. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bahas MDKA, WIRG, dan juga SSIA. Baik. Kalau kita lihat pertama dari MDKA ya Pak Usman. Untuk MDKA sendiri secara... sorry. Secara tren ya, memang MDKA masih dalam kondisi... sebentar, kita tunggu. Oke, baik. Secara major trend, sebelumnya ini sudah patah downtrend ya, Pak Usman. Di mana di sini adanya downtrend yang cukup berkepanjangan, lalu di sini sempat membuat satu apa ya, satu flow ini ingin menunjukkan uptrend, meskipun di sini dipatahkan karena malah membentuk lower low gitu, malah membuat apa lembah yang lebih rendah dibanding lembah sebelumnya. So, ini masuk dalam kondisi sideways untuk saham MDKA sendiri secara tren. Meskipun kalau kita lihat secara stokastik pun masih di area oversold dengan dead cross. So, harap potensi dulu untuk saham MDKA. Meskipun kalau ingin membeli saham MDKA sendiri, ini lebih baik membeli di area supportnya di 1325 untuk area entry-nya. Oh, kalau kita lihat ini cukup jauh ya. Untuk area entry-nya bisa di 1325 dengan titik stop loss-nya di 1300. Ini saya kecilkan saja. Sorry, 1130 di sini ya. Baik, untuk area entry-nya bisa dari 1330 dengan stop loss-nya kalau di sini di 1300. Panjang sekali. Kecil aja di minus 2% aja ya Pak Usman. Dengan target pertamanya di harga kalau kita lihat di sini nanti di 1425, sorry, 1425 betul, lalu di 1445 dan yang terakhir kalau kita zoom in lagi itu di support berikutnya meskipun tinggi banget ya di 1575 ini masih menunggu cukup jauh untuk saham MDKA sendiri. Jadi ini harap wait and see terlebih dahulu untuk MDKA-nya. Lalu untuk WIRG yang kedua dari Pak Usman yang pertama secara tren WIRG memang masih dalam kondisi sideways juga untuk WIRG dan ini mendekati titik kalau kita lihat MA 100-nya atau di garis warna kuning ini. So untuk smart people yang tertarik membeli saham WIRG lebih baik kita membeli di harga moving average 100-nya ya smart people. Dan untuk stop loss-nya saya berikan di titik harga 101. So entry buy-nya di 106 dengan stop loss di 101. Untuk target pertamanya bisa di 113, target keduanya di 118 dan target ketiganya di 123 untuk saham WRG. Lalu selanjutnya ada SSIA. Untuk SSIA sendiri, Smart People, kalau kita lihat memang ini sudah masuk dalam kondisi sideways ya, dengan supportnya di 840 dan juga resistensinya kalau kita lihat di harga 920. Jadi ini di tengah-tengah nih antara support dan juga resistensinya. So untuk Smart People yang tertarik membeli saham SSIA dengan trennya masih sideways, untuk area entry-nya itu bisa dari 870 sampai dengan 890 dengan titik stop loss-nya yaitu di 840 ya Smart People. Untuk target pertamanya bisa di harga 945 ini di situ di 945 lalu sorry kita pertama lari ke 920 dulu ya itu untuk melihat apakah dia berhasil menembus resistensinya atau enggak tapi selanjutnya di 945 lalu kedua di harga 985 dan yang ketiga di harga 1010 untuk saham SSIA dan itu untuk pertanyaan dari Pak Usman lalu dari Ibu Sylvia untuk ISAT
Untuk saham ISAT sendiri, kalau kita lihat secara tren memang masih downtrend cukup panjang ya, Bu Sylvia dan juga Smart People semua. Dan kalau kita lihat secara supportnya yaitu berada di harga 148, sorry, 1480 untuk supportnya dan resistance terdekatnya yaitu di 1630. Kalau kita lihat stokastiknya ini masih menunggu ke area bawah, ini ingin ke area oversoldnya dan sudah adanya dead cross. So, harap berhati-hati, kita bisa wait and see atau buy on weakness, kita beli di harga bawah. Untuk area entry buy-nya, jikalau tertarik bisa dari 1475 sampai dengan 1505 dengan titik, wow, baik di sini kalau di support selanjutnya itu ada di sini dan juga ada di sini. Baik. Untuk titik stop loss-nya yang pertama, sorry, stop loss-nya bisa di harga 1440 dengan target pertamanya dari saham ISAT sendiri itu bisa di harga 1590, 1630 dan yang terakhir di harga 1680. Baik, Smart People, tak terasa market sudah masuk pre-opening, jadi kita bisa bersiap-siap terlebih dahulu nih sebelum kita menghadapi market pada hari ini. Dan mudah-mudahan market pada hari ini, even ada tekanan jual, masih bisa lebih baik lagi, bisa hijau juga. Kita doakan ya ISG kita pada hari ini ya, Smart People. Dan terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan bahwa saat ini masih ada dua promo menarik untuk pembukaan akun menggunakan RDN Maybank dan juga Panin, di mana mulai investasi di RHB Transmart ID dengan membuka Maybank tabungan RDN untuk mendapat total cash reward hingga 700.000 dan 0% brokerage selama 30 hari sejak pembukaan akun. Di mana periode programnya dari 16 Desember 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Selain itu, ada promo program RHB dengan Panin Bank masih berlanjut ya, Smart People, dengan program cash reward RDN bagi nasabah baru yang membuka rekening dana nasabah melalui RHB Sekuritas. Untuk cash rewardnya 50.000 tanpa setoran pertama, ini kuotanya terbatas hanya 20 orang per bulan. Lalu 100.000 dengan setoran pertama 1 juta tanpa ada kuota. Lalu 200.000 dengan setoran pertama 5 juta. Itu untuk dua promo kami di RHB Transmart ID. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Pak Andre atas pemaparannya dari sektor perbankan karena ini banyak sekali smart people yang penasaran tentang sektor perbankan, perkembangannya seperti apa. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Dan jangan lupa disclaimer on. Jadi semua trading plan yang kami berikan, kami disclaimer on. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Transmart ID, easy, quick, smart.